Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Pradiva Zahra. Saya dari kelas BLKA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Materi pertama yaitu tentang koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ada pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi ini merupakan suatu kelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Ada jenis-jenis koperasi, yaitu yang pertama ada koperasi produksi. Koperasi produksi ini yaitu untuk memproduksi, yaitu untuk menghasilkan barang maupun jasa. Yang kedua yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu menyediakan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu menyediakan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Lalu ada keuntungan koperasi. Keuntungan koperasi itu apa saja sih? Yaitu yang pertama, biaya bunga itu dibebankan ke para peminjam. Yang kedua, biaya administrasi setiap kali melakukan transaksi. Yang ketiga, hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Selanjutnya yaitu ada pendirian koperasi. Pendirian koperasi ini yaitu minimal 20 orang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Yang kedua, dalam susunan organisasi koperasi, rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Lalu yaitu dalam kegiatan peminjaman, koperasi simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga relatif rendah sekitar 12% setahun. Jika memang para anggotanya sudah tidak membutuhkan pinjaman lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi. Materi selanjutnya yaitu tentang perusahaan asuransi. Yaitu yang pertama itu ada pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung ini membayarkan iuran, kontribusi, atau premi yaitu untuk mendapatkan penggantian atas kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu ada tujuan asuransi. Tujuan asuransi yaitu yang pertama pemberi jaminan kepada para nasabah agar terlindungi dari resiko-resiko dari kejadian yang tidak terduga. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi terhadap sesuatu hal. Jadi di sini para nasabah itu tidak perlu melakukan berbagai upaya dalam pengawasan dan keamanan karena akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asuransi, yaitu yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yaitu ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian yaitu yang pertama ada asuransi kebakaran, pengangkutan, dan asuransi aneka. Yang kedua ada asuransi jiwa, yaitu ada asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan annuity contract insurance. Lalu yang ketiga ada reasuransi. Jenis-jenis asuransi dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu yang pertama ada asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, ada asuransi milik perusahaan asing, dan ada asuransi milik campuran. Ada keuntungan asuransi. Keuntungan asuransi itu yaitu yang pertama bagi perusahaan asuransi, yaitu ada premi nasabah, hasil penyertaan modal di perusahaan lain, hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Bagi nasabah, yaitu memberikan rasa aman, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dan dapat ditarik kembali. Lalu yang ketiga terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan. Yang ketiga memperoleh penghasilan di masa yang akan datang dan memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Dan presentasi materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.